Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winayawati, guru BK SMA Negeri 13 Garut, kembali hadir untuk menyampaikan materi terkait dengan layanan bimbingan karir. Adapun tema yang akan disampaikan adalah strategi sukses bekerja di dunia kerja atau di dunia industri. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam tugas perkembangan adalah mencapai kematangan dalam pilihan karir, di mana peserta didik mampu dan dapat memahami persiapan sebelum memasuki dunia kerja, mampu membuat surat lamaran kerja, mengetahui cara mencari lowongan pekerjaan, serta memahami proses tahapan dalam mencari pekerjaan. Apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memasuki dunia kerja? Tentunya kita perlu panduan. Nah, di sini panduan dalam memasuki dunia kerja, sebelumnya kita harus mengetahui, karena kalau tidak memiliki panduan, hal ini akan menjadi faktor penyebab sulitnya seorang individu untuk mendapatkan pekerjaan. Begitupun hal yang akan dialami oleh siswa peserta didik SMA manakala setelah kelas 12 pilihan karirnya untuk memasuki dunia kerja tentunya harus memiliki bekal bagaimana cara mencari pekerjaan agar dapat mendapatkan kesempatan yang diimpikan. Nah, di sini kita akan mengetahui dulu untuk mengenal hal-hal apa saja yang menjadi penyebab dari sulitnya mendapatkan pekerjaan. Ternyata ada dua faktor, yakni faktor yang terdiri dari dalam diri dan faktor yang berasal dari luar, atau sering disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Apakah faktor internal itu sendiri? Nah, faktor internal itu terkait dengan bagaimana seorang individu itu memiliki sikap dan mental untuk siap menunjukkan keahliannya. Sikap dan mental bagaimana dia menunjukkan pantang menyerah dan mau berusaha. Dan tentunya faktor internal yang sangat penting adalah bagaimana seorang individu itu sudah memiliki tahap percaya diri karena memiliki keahlian dalam salah satu bidang atau skill. Dan tentunya ini dapat didapatkan dari hasil belajar, dari kursus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri tentunya terdiri dari kondisi ekonomi makro dan mikro dari lingkungan yang kita rasakan pada saat ini dalam pemerintahan. Yang keduanya, bagaimana kesenjangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Juga bagaimana suatu perusahaan menetapkan persyaratan yang relatif lebih tinggi. Yang keempat, ketidakcocokan spesifikasi keahlian antara permintaan dunia kerja dengan lulusan dari lembaga pendidikan. Tentunya masih ada suatu kecenderungan adanya budaya KKN. Yang keenam, ketatnya kompetisi antar pelamar yang tidak sehat. Dan yang ketujuh, kurangnya kepedulian pihak perusahaan dan industri untuk membantu para pencari kerja. Nah, itu adalah informasi-informasi yang terkait dengan faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang individu sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, sekarang kita akan memasuki salah satu tahapan yang harus betul-betul kita ketahui atau kita kuasai sebelum memasuki dunia kerja. Tentunya yang pertama adalah mencari sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, cara untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu sendiri bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan memanfaatkan bursa kerja dari pemerintah atau bursa kerja khusus dari lembaga pendidikan, dari sekolah atau dari perguruan tinggi. Yang kedua, aktif dan selektif untuk mencari informasi dari media massa, bisa media cetak atau elektronik, misalnya koran, majalah, tabloid, televisi, dan lain-lain. Dan selanjutnya pada saat itu tentunya kita dipermudah dengan adanya media internet. Akan tetapi hal ini disinilah terjadi yang disebut dengan selektif. Artinya meskipun banyak informasi dari yang kita dapatkan dari media sosial, ini diperlukan salah satu keterampilan atau salah satu kewaspadaan untuk mengetahui kebenaran atau keabsahan perusahaan itu sendiri yang membuat iklan lowongan. Sehingga kita perlu melakukan cek dan recheck kebenaran dari informasi lowongan pekerjaan tersebut. Ini adalah salah satu contohnya, situs lowongan kerja di internet. Nah, selanjutnya, bagaimana kriteria lowongan kerja yang benar? Dari sini kita bisa tahu
apakah informasi pekerja itu betul-betul ada atau fiktif. Nah, harus jelas apakah ada identitas perusahaannya, ada jumlah jabatannya, ada jumlah tenaga kerja yang diperlukan, syarat pekerjaannya seperti apa, batas waktu pemenuhan lowongannya bagaimana, serta alamat perusahaan atau pembeli kerja. Apabila kita sudah yakin dan mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang akan kita lamar, sekarang kita memasuki tahap selanjutnya yang sangat penting, yakni teknik membuat surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ini merupakan gerbang pertama yang harus dilalui oleh seseorang ketika akan memasuki dunia kerja. Karena surat lamaran kerja adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar, baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya, serta menyampaikan kompetisi apa yang dimiliki, dengan harapan agar perusahaan atau organisasi yang sedang mencari lowongan pekerjaan dapat menerimanya sebagai karyawan. Tidak lupa tentunya ada lampiran-lampiran surat lamaran pekerjaan itu sendiri yang harus kita penuhi. Pertama, adanya resume atau daftar riwayat hidup. Ada identitas, KTP, ijazah, surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian, kemudian surat keterangan kesehatan, atau surat kartu pencari kerja atau sering dikenal dengan kartu kuning, tak lupa pas foto, serta lampiran-lampiran penunjang, sertifikat, referensi, pengalaman kerja, dan sebagainya. Nah, mengenai surat lamaran kerja, itu dapat dibedakan dari pengajuan. Apakah ketika kita mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan itu, dari mana asalnya? Apakah berasal dari lowongan kerja dari iklan, baik media cetak atau elektronik, atau surat lamaran berdasarkan inisiatif sendiri yang dikirimkan langsung ke kantor atau perusahaan. Yang ketiga, surat lamaran berdasarkan informasi dari teman, dari kenalan, dari radio atau televisi. Selanjutnya ada surat lamaran melalui kantor penempatan tenaga kerja atau bursa kerja. Surat pekerjaan berdasarkan informasi dari tempat kursus, dari lembaga manajemen, atau surat lamaran dari pengumuman yang diinformasikan pada toko atau kantor yang bersangkutan. Selanjutnya, bisa disimpulkan bahwa pembuatan surat lamaran kerja itu sendiri tentunya ada beberapa hal teknis yang perlu dipersiapkan. Menyiapkan kertas HPS, ada amplop, ada siapkan persyaratannya, siapkan dokumen pendukung. Kalau melalui surat elektronik tentunya kita harus tahu alamat emailnya, kita harus memiliki alamat email yang jelas. Hal yang harus diperhatikan, pertama, lamaran harus dibuat sesingkat mungkin. Bentuk surat harus rapi, materi isinya harus jelas. Contoh ada salam pembuka, alinea pertengahan, penutup, dan salam penutup. Nah, surat lamaran pekerja itu sendiri contohnya seperti ini. Ada 7. Dari ini sendiri, lowongan informasi lowongan kerja, dari bursa kerja khusus, dari informasi job fair, dari informasi dari seseorang, informasi dari dinas, dan berdasarkan informasi dari internet. Kita masuk kategori mana, tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana kita membuat kalimat pembukanya. Selanjutnya, dalam membuat daftar riwayat hidup. Hal ini sangat penting agar si pencari kerja bisa menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang ada dalam dirinya. Di mana dia harus bisa memperlihatkan atau menjelaskan melalui surat riwayat hidup itu, menjelaskan tentang diri Anda, latar belakang diri, dan pengalaman yang dimiliki. Jadi secara ringkas ada 2. Keadaan diri, isi nama, umur, domisili, pengalaman kerja. Kemudian dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, keterampilan atau pendidikan kejuruan atau kursus, dan mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari. Selanjutnya ada tahapan ketika lamaran administrasi sudah diterima dan seandainya lolos, tentunya kita memasuki tahapan berikutnya, yakni adanya tes psikotes. Dalam metode psikotes ada wawancara dan observasi, ada daftar riwayat hidup, ada tes psikologi. Nah, serangkaian tes untuk memeriksa kecocokan. Nah, tes-tes itu sendiri tentunya bisa kita lakukan dengan persiapan yang baik dengan membaca latihan-latihan soal-soal psikotes tentunya. Selanjutnya apa? Dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, biasanya ada job interview atau ada kegiatan wawancara kerja. Apa saja yang harus kita persiapkan? Tentunya persiapan dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada waktu wawancara.
Yang kedua, pada saat pelaksanaan, beberapa hal yang perhatikan diantaranya datang tepat waktu, bersifat sopan, jangan duduk sebelum dipersilahkan, jangan memberikan referensi negatif tentang pimpinan, jangan memberikan sikap Anda yang belum yakin, dengar dan jawab pertanyaan secara langsung, jelaskan prestasi yang telah didapat, apabila bertanya, ajukan pertanyaan yang positif dan kritis, dan tidak lupa selalu mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Nah, dalam kegiatan wawancara atau masuk wawancara dunia kerja ini ada beberapa hal yang harus dihindari. Pertama, datang terlambat, kelihatan kesal, kemudian wawancara tanpa persiapan, berpenampilan baju seadanya, contoh baju berlengan pendek, bersepatu olahraga, atau mengajak rame-rame teman untuk menambah rasa percaya diri, tapi itu justru akan menurunkan penilaian dari wawancara. Selanjutnya, tidak diperkenankan untuk mengambil kursi dan duduk seperti persilahkan, atau meletakkan tas yang ada yang Anda bawa di atas meja pewawancara. Selalu membungkuk, menundukkan dan menenggalkan kepala, atau memainkan jemari, bertopang dagu, atau merokok atau mengulum permen saat wawancara, atau terlebih dulu membuka pembicaraan. Nah, yang harus dihindari juga adalah memberikan informasi yang tidak relevan atau tidak jujur. Dan tidak lupa juga, tidak boleh terlalu emosional atau terlalu semangat. Jadi harus slow, harus santai. Oke? Bekerja keraslah untuk apa yang kamu inginkan. Kamu harus kuat dan berani. Dan tahu bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sukses. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.